Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih pada hari ini Engkau kembali beranugerah kepada kami, mengumpulkan kami dari tempat yang berjauhan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 10. Kami terus berdoa ya Tuhan, memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami akan kebenaran-Mu, memberikan pengertian kepada kami sehingga iman kami boleh diteguhkan, hati kami boleh terus diperbaharui, kasih kami ditambahkan kepada Tuhan dan sesama. Dan juga kami boleh semakin rajin melayani Tuhan di dalam gereja maupun di luar gereja. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah Tuhan, besertalah dengan kami. Dan kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami sore ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca dari kitab Roma pasal 10, ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketidakpercayaan Israel, ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya berkata, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sedemikian Bapak Ibu firman yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi ya. Sekarang kita akan lihat pengakuan dan percaya. Ya, ayat yang ke-8 tadi kita sudah membaca, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Apa arti firman itu dekat padamu? Artinya adalah itulah firman iman yang kami beritakan, yang tidak seperti Taurat yang menghasilkan kebenaran. Bagaimana hal itu menyelamatkan kita, yaitu firman yang dekat itu tadi. Ayat yang ke-9 menjelaskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi ada dua ya penjelasan di dalam ayat yang ke-9 ini. Pertama, firman itu adalah kebenaran yang harus dikenal. Firman yang menyelamatkan itu ya, firman itu dekat padamu. Dan firman yang dekat pada kita itu harus dikenal. Nah, isi daripada firman yang harus dikenal itu, yang pertama adalah pribadi Yesus. Yesus adalah Tuhan. Ya, merupakan rujukan pada semua yang kita ketahui tentang identitas Yesus. Kata Yunani yang Paulus gunakan untuk Tuhan adalah kurios. Dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama, kata kurios adalah diterjemahkan bagi Yahweh dalam Perjanjian Lama ya. Itu adalah nama pribadi Allah. Jadi menyebut Yesus sebagai kurios tidak hanya mengklaim kealahan Yesus, tetapi juga mengklaim bahwa dia adalah otoritas tertinggi atas dunia. Pada waktu itu, ketika Paulus menuliskan surat ini kepada orang Yahudi atau umat percaya di Roma, Kaisar Roma sendiri mengaku ya, atau mengklaim sebutan kurios itu atau penguasa tertinggi adalah Kaisar. Nah, jadi konteks surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma, di mana penguasa tertinggi adalah Kaisar. Kaisar mengklaim kurios itu adalah dirinya, adalah Kaisar, begitu ya. Nah, sekarang Paulus menggunakan kurios itu adalah Tuhan. Karena kurios itu dalam bahasa Yunani, kata kurios itu dijadikan Tuhan. Kalau orang Roma mengklaim kurios itu adalah Kaisar. Yang kedua, isi dari firman yang dekat pada kita itu adalah karya Yesus. Ya, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita harus percaya dia dibangkitkan dari antara orang mati dan percaya akan kematiannya. Itu bukan kematian yang dipalsukan. Dengan kata lain, kita harus percaya pada kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus bagi dosa-dosa kita. Karena kalau kita tidak percaya dia bangkit, tentu kita tidak percaya dia mati. Kalau kita tidak percaya dia mati, tentu kita tidak percaya dia hidup. Begitu kan ya? Sampai kepada kita tidak percaya dia lahir. Pada akhirnya, kita tidak percaya kepada janji proto-injil di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Tidak percaya adanya kejatuhan. Nah, jadi memang fatal kalau kita nggak percaya kepada kebangkitan. Itu nanti bisa ketidakpercayaan itu sampai kepada janji proto-injil, janji keselamatan di dalam Kejadian 3 ayat ke-15. Kita tidak bisa diselamatkan karena percaya pada rasa percaya. Bapak Ibu bisa ikut ya. Kita tidak bisa diselamatkan karena percaya pada rasa percaya. Harus ada isi yang mendasar ya bagi kita. Penulis him namanya Horatius Bonar mengekspresikan kepercayaannya dengan satu syair him. Demikian, hidup ini saya tidak hidup. Kematian ini saya tidak mati. Atas hidup dan kematian orang lain, saya mempertaruhkan seluruh kekalahan saya. Nah, jadi si Horatius Bonar ini mengatakan hidup ini bukan hidup saya. Ya, bukan hidup ini saya tidak hidup, kematian ini saya tidak mati. Atas hidup dan kematian orang lain, saya mempertaruhkan seluruh kekekalan saya. Ya, jadi orang lain itu maksudnya adalah Tuhan Yesus ya. Yang tadi kita lihat ya, yang pertama ini firman itu yang penjelasan daripada ayat 9 menjelaskan firman adalah kebenaran yang harus dikenal, dan sekarang kita akan melihat yang kedua adalah firman adalah kebenaran yang harus dipercaya. Jadi yang pertama adalah yang harus dikenal, yang kedua harus dipercayai.
Sekali lagi saya baca ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan diri antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi firman yang diajarkan di ayat ke-9 ini harus dikenal, yaitu pribadi Yesus dan karyanya. Yang kedua, harus dipercayai. Ini tidak berarti seluruh hati harus dimurnikan secara sempurna. Ya, terlebih dahulu, konteks sisa dari Roma 10 ini, kita bisa lihat apa artinya percaya ini. Jadi, firman itu harus dipercaya. Seluruh pembahasan kita hari ini adalah sisa dari kitab Roma pasal 10 ya. Kita akan melihat apa artinya percaya kepada firman ya. Hati adalah inti dari keseluruhan diri. Hati. Maka kita harus mempercayakan keseluruhan diri kita pada pribadi dan karya Kristus sebagai kebenaran kita. Kita perlu memindahkan kepercayaan kita pada semua usaha kita untuk menjadi benar kepada kebenaran Kristus bagi kita. Jadi memindahkan dari kepercayaan pada semua usaha kita untuk menjadi benar kepada kebenaran Kristus. Nah, ini penting sekali dalam pergumulan orang Kristen di Roma pada waktu itu. Mereka ada di dalam bahaya ya, secara fisik, secara biologis. Mereka adalah musuh, orang Kristen itu adalah musuh. Bahkan Kaisar Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang membakarnya, dan terjadilah penganiayaan yang sangat dahsyat terhadap orang Kristen sebagai hukuman atas tuduhan palsu itu. Tuduhan bahwa orang Kristen yang membakar Roma. Di Kolosium yang ada di Roma, itu adalah tempat menjadi saksi bisu di mana orang-orang Kristen pada zaman kekaisaran Kaisar Nero, mereka diadu dengan singa yang lapar, mereka dibakar hidup-hidup, dengan di tiang gantung atau disalib. Kolosium itu menjadi saksi. Saya ada kesempatan satu kali pergi ke Roma dan kami berkunjung kepada Kolosium. Itu sangat besar sekali dan kita bisa berimajinasi bagaimana orang-orang Roma menikmati penderitaan orang Kristen yang diadu dengan singa yang lapar. Lalu menyaksikan orang-orang Kristen digantung lalu dibakar hidup-hidup dan mereka menjerit. Dan jeritan itu menjadi satu hiburan bagi orang Roma. Nah, jadi artinya menjadi orang Kristen di Roma adalah mati, kan begitu dong ya. Maka di dalam pasal 10 ini nanti kita akan melihat kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memang mereka akan kehilangan nyawa, tapi mereka akan hidup untuk selamanya. Itulah iman yang menyelamatkan. Ya, bukan sekedar, maksudnya tadi memindahkan kepercayaan dari semua usaha kita untuk menjadi benar kepada kebenaran Kristus. Itulah iman yang menyelamatkan, bukan sekedar kepercayaan umum bahwa Kristus hidup atau pada pengajaran Kristus. Kita harus percaya pada karya Kristus bagi kita di atas kayu salib. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Waktu itu benar-benar menjadi satu tantangan bagi orang Kristen. Kalau ditanya, apakah kamu Kristen? Kalau dia percaya dari hati, mengaku dengan mulut, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi untuk menyatakan iman, harus percaya dari hati. Mengaku dengan mulut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Menyatakan iman kepada Kristus. Pada zaman itu, ketika mereka menyatakan percaya dari hati, mengaku dengan mulut, maka mereka siap untuk menerima eksekusi mati. Ayat yang ke-10 ini menunjukkan bahwa mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bukanlah tindakan yang terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama dari iman yang nyata.
Itu sebabnya pada waktu Kekaisaran Roma, khususnya Kaisar Nero, ada banyak orang Kristen yang mati. Bahkan ada catatan sejarah yang mengatakan Paulus ya mati pada waktu itu juga, pada Kekaisaran Roma, dan juga Petrus ya disalibkan juga, tetapi terbalik. Sama dengan itu, pembenaran dan keselamatan pada intinya sama. Dibenarkan, diselamatkan, sama. Artinya, kita bersandar sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Bukan kebenaran yang kita usahakan untuk kita diselamatkan. Jadi, istilah pembenaran, keselamatan, intinya sama. John Stott mengatakan seperti ini, paralelisme mengingatkan kita akan puisi Ibrani dalam Perjanjian Lama, dan kedua kalimat ya disatukan bersama daripada dipisahkan. Maka tidak ada perbedaan penting antara dibenarkan dan diselamatkan. Mirip dengan itu, isi dari kepercayaan dan pengakuan perlu disatukan. Nah, ini si John Stott mengatakan ya. Dengan kata lain, mengaku dengan mulut adalah bagian dari percaya dalam hati. Jadi ketika orang Kristen di Roma mengaku dengan mulut, ya saya Kristen, maka itu tidak bisa dipisahkan dari hati yang percaya. Keduanya artinya mengaku beriman kepada Kristus. Pada waktu itu ya, karena tidak mudah, begitu dikatakan percaya kepada Kristus, maka dia akan siap dieksekusi. Tapi untuk saat ini, boleh saja banyak orang mengatakan percaya kepada Kristus, tapi belum tentu dari hati mereka, ya mengaku dengan mulut percaya kepada Kristus, tapi belum tentu dari hati mereka percaya. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan di sekolah minggu, tapi mereka tidak pernah diinjili. Jadi mereka punya pengetahuan, tapi tidak memiliki iman yang sejati. Sampai mereka dewasa. Nah, ini biasanya adalah Kristen yang dilahirkan, anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga-keluarga Kristen. Itu sebabnya untuk zaman sekarang perlu reevangelisasi di dalam gereja. Karena anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen tidak otomatis memiliki iman yang sejati. Anak-anak itu, khususnya anak sekolah minggu yang kita mengajar sekolah minggu, perlu kita mengabarkan Injil di kelas sekolah minggu. Perlu kita memastikan anak-anak itu memiliki iman yang sejati. Percaya dalam hati kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, jadi setiap orang percaya menyatakan keyakinan ini, yang harus dilakukan adalah memindahkan semua pengharapan kita dari tangan dan kendali kita kepada Kristus. Inilah iman yang sejati, memindahkan pengharapan dari tangan dan kendali kita kepada Kristus. Ayat yang ke-11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, yaitu Kristus, tidak akan dipermalukan. Pada waktu itu, pada zaman Kekaisaran Roma, orang Kristen di Roma tentu berlawanan dengan apa yang tertulis dalam ayat 11 ini. Secara biologis, secara fisik, mereka percaya kepada Kristus, mereka menyatakan iman kepada Kristus, mereka menyatakan diri sebagai Kristen, maka mereka akan digilir untuk dipertontonkan di kolosium itu. Bagi dunia itu dipermalukan. Tetapi apa yang dipermalukan di tengah-tengah, apa yang dipermalukan, yang dianggap dunia dipermalukan, di hadapan Tuhan dikatakan ayat yang ke-11. Barang siapa percaya kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Hidup kita ini bukan hanya sementara, sekarang dan di sini. Hidup kita ada sampai kepada konsumasi, bahkan sampai kepada langit dan bumi baru. Tidak dipermalukan ini adalah nanti pada saat Kristus datang kembali, semua manusia akan dihakimi. Maka orang yang dalam hidupnya yang satu kali dan singkat ini, termasuk orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu, kalau mereka sampai berani menyatakan percaya kepada Kristus, pada saat Kristus datang kembali, ketika pengadilan dimulai, mereka tidak akan dipermalukan.
Mereka akan disambut dengan perjamuan anak domba Allah. Mereka akan berbahagia. Nah, itu menunjukkan hidup bukan hanya di sini dan sekarang, tapi hidup kita ini ada kontinuitas keberlanjutan, bukan hanya dalam dunia yang sementara ini, tapi ada kehidupan setelah kematian. Ayat yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi dalam ayat 12 ini Paulus juga mengingatkan kita bahwa setiap orang dapat melakukan hal itu, yaitu berseru kepada Allah. Ya, dapat melakukan akan hal itu. Bukan hanya orang Yunani, bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Yunani juga. Bahkan orang Roma sendiri pun bisa. Nah, jadi ini Paulus mengatakan semua orang bisa melakukannya, yaitu percaya kepada Kristus dan mereka tidak akan dipermalukan. Dalam Yoel pasal 2 ayat 32 dikutip dalam ayat yang ke-13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi pada waktu itu, pada waktu Kekaisaran Roma, pada waktu umat Tuhan di Roma menerima surat daripada Paulus ini, keadaan di Roma bukan seperti keadaan kita sekarang. Ketika kita menyatakan iman kita, kita baik-baik saja. Tapi pada waktu itu, ketika seseorang menyatakan percaya kepada Yesus, ketika seseorang berkata, I am a Christian, maka mereka akan dieksekusi. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada waktu itu bukan diselamatkan secara fisik, tapi diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Siapapun, Yahudi, non-Yahudi, beragama atau tidak beragama, baik atau buruk, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat yang ke-13, yang perlu dilakukan orang adalah berseru kepada nama Tuhan. Jadi ini menjadi satu tantangan yang sangat berat pada waktu itu ya. Berseru kepada nama Tuhan, engkau akan diselamatkan. Tetapi sejarah membuktikan ada banyak orang Kristen tidak peduli terhadap nyawanya karena dia sudah percaya Yesus telah mati bagiku di atas kayu salib. Sehingga mereka tidak memperhitungkan lagi kalaupun harus mati. Mereka lebih memilih mati daripada menyangkal imannya kepada Kristus. Dan mereka berseru kepada nama Tuhan. Lalu kemudian dilanjutkan bagaimana manusia bisa berseru kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-14. Ya, ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jadi ayat yang bagaimana manusia bisa berseru kepada Allah? Yang pertama, ayat yang ke-14, mereka harus percaya. Ya, mereka harus percaya. Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi berarti di sini adalah mereka harus percaya terhadap apa yang mereka dengar. Ayat 9 sampai ayat ke-10, kita coba ulang lagi, lihat ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, bagaimana manusia bisa berseru kepada Tuhan? Mereka harus percaya kepada kebenaran tentang Yesus dalam hati. Ini adalah yang menjadikan kita Kristen yang sejati. Iman yang sejati bukan dengan cara mistis, tetapi karena berespon terhadap Injil Kristus. Berespon terhadap Injil Kristus. Ya, di dalam ayat yang ke-14, mereka harus percaya. Yang kedua, beritanya harus didengar, ya, masih dalam ayat yang ke-14 tadi. Bagaimana mereka bisa percaya? Ayat ke-14, kalau tidak ada
kalau mereka tidak mendengar. Jadi mereka harus mendengar untuk bisa percaya. Ya. Bagaimana bisa mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Maka beritanya harus disampaikan. Nah, kata memberitakan dalam bahasa Yunani adalah keriso, artinya disiarkan atau diumumkan. Berarti Bapak Ibu, pada konteks pada waktu itu, untuk orang Kristen bisa bertambah di kota Roma, berarti kan ada yang memberitakan. Jadi yang memberitakan, dia meresikukan nyawanya, yang mendengar dan merespon berita itu juga meresikukan nyawanya. Dan ini adalah satu hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu ya, untuk zaman kita saat ini, untuk konteks kita saat ini, yang sering sekali terjadi adalah kita takut ditolak oleh orang yang kita injili. Tetapi pada zaman Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, mereka bukan takut ditolak oleh yang mendengar Injil, tapi mereka mempertaruhkan nyawa. Karena harus ada yang memberitakan, lalu yang mendengarkan ini juga dan meresponinya juga akan meresikokan nyawanya. Ayat yang ke-15, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Bagaimana mereka memberitakan? Jadi harus ada yang memberitakan, ada yang memberitakan ini harus ada yang mengutus untuk mereka pergi memberitakan. Jadi untuk orang yang belum beriman kepada Kristus, mereka harus mendengar Injil. Untuk mereka dapat mendengar Injil harus ada yang memberitakan. Agar ada yang memberitakan, maka harus ada yang menyiarkan. Harus ada yang mengutus. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika mereka diutus, maka mereka harus memberitakan, menyiarkan, mengumumkan. Dan itu tidak mudah. Bahasa Yunani diutus artinya adalah apostelo. Kata diutus ini memiliki dua aspek. Yang pertama, Kristus telah mengutus kepada kita berbagai saksi, guru-guru, rasul ya, 12 rasul yang berotoritas, yang beritanya ada di dalam Alkitab. Beritanya ada di dalam Alkitab. Ini penting Bapak Ibu untuk kita lihat ya. Beritanya ada di dalam Alkitab. Jadi berita itu tidak ada di mana-mana, di Alkitab. Maka kita perlu belajar Alkitab. Agar kita juga bisa pergi, diutus, memberitakan firman. Ada banyak misionari yang pergi sebagai profesi. Bisa sebagai guru, bisa sebagai perawat. Tapi ketika mereka menjadi seorang misionari, melalui profesi mereka, biasanya mereka akan belajar teologi ya. Karena mereka diutus sebagai misionari adalah untuk memberitakan atau mengumumkan tentang Injil. Yang kedua, kata diutus ini mungkin juga merujuk pada cara Kristus melalui gerejanya mengutus para misionaris, pengkhotbah, dan orang-orang Kristen awam, orang Kristen biasa, ke segala tempat dan waktu sebagai penginjil. Dalam konteks gerakan reform, kita kenal dengan KKR regional. Jemaat awam diperlengkapi lalu diutus. Dan uniknya dalam gerakan reform ini adalah ketika kita terpanggil bergabung dengan KKR regional lalu diperlengkapi, diutus, maka Pak Tong membekali kita, what you say you pay. Jika kamu setuju dengan penginjilan, jika kamu setuju untuk pergi, maka pay. You say you pay. Setuju penginjilan, berani membayar. Maka seluruh jemaat yang terjun dalam KKR regional, mereka menabung. Mereka self-support. Tidak ada support dari gereja sama sekali secara finansial. Karena pendeta Stephen Tong sudah mengajar dari mimbar. Orang yang
menyetujui pekerjaan Tuhan, maka kitalah yang akan membayarnya. Kalau bukan saya, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Nah, jadi ada unsur urgen ya, ada unsur didesak. Kalau bukan saya, siapa? Kalau bukan sekarang, kapan? Di dalam 8 ucapan bahagia dikatakan berbahagialah orang yang murah hati. Kata murah hati di sini berarti orang yang suka membagi-bagi. Lalu di dalam salah satu komentari memberikan penjelasan apa yang diberikan. Orang berbahagialah orang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Lalu dikatakan bermurah hati berarti membagi-bagi. Mereka yang membagi dikatakan berbahagia orang bermurah hati karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Dan di situ dikatakan semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Lalu di dalam komentar dikatakan, itu bukan bicara tentang diakonia. Itu bicara tentang menyaksikan Injil. Semakin banyak kita membagikan kabar baik, semakin banyak berkat Tuhan secara rohani kita dapat. Semakin kita berlimpah, begitu ya. Semakin Allah bermurah hati kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu di sini diutus. Gereja mengutus, Kristus mengutus. Dulu Kristus mengutus para murid, para rasul. Dengan otoritas berita mereka adalah Alkitab. Sekarang Kristus memakai gerejanya untuk mengutus. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang terpenting pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, kita melihat Kristus mendirikan gereja. Kristus tidak mendirikan para church. Para church, badan misi, institusi atau lembaga penginjilan, lembaga misi, semua itu berdiri karena gereja tidak menjadi gereja yang misioner. Tidak menjadi gereja yang mengutus utusan Injil. Tidak mengutus para misionari. Tidak mengutus para pengkhotbah. Tidak mengutus orang-orang Kristen, jemaat awam untuk pergi to reach unreached people. Menjangkau orang belum terjangkau. Maka dibentuklah lembaga-lembaga penginjilan. Lembaga misi untuk memperlengkapi para misionari, lalu mengutus para misionari sampai ke ujung bumi. Tetapi apabila gereja sudah sadar akan tugasnya, melaksanakan amanat agung, lalu gereja mengutus para misionari, maka lembaga misi harus mempersilahkan gereja mengerjakan pengutusan ini. Lembaga misi tidak boleh mengklaim itu adalah tugas lembaga misi. Karena Kristus datang mendirikan gereja. Tapi gereja tertidur. Maka lembaga misi berdiri, lembaga penginjilan berdiri, institusi-institusi Kristen berdiri. Maka Bapak Ibu mari kita mengerti bersama-sama, tempat yang paling utama harusnya kita melayani adalah gereja. Kalau harus diutus menjadi misionari, sebaiknya gereja. Maka kita harus mendoakan agar semakin banyak gereja-gereja yang misioner, gereja yang sadar akan tugas panggilannya tengah-tengah dunia ini, yaitu amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Gereja harus mengutus misionari. Gereja harus mendukung para misionari. Gereja harus mendoakan para misionari. Gereja harus memperhatikan para misionari dan keluarga-keluarga misionari. Dan gereja juga harus memperlengkapi umat Tuhan, seperti KKR regional, untuk diutus pergi mengabarkan Injil Tuhan. Nah, bagaimana dikatakan, bagaimana mereka bisa berseru? Ayat yang ke-15 ini, kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Kita, setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah menerima kemurahan Allah, maka kita harus menjadi orang yang murah hati. Dasar kita menjadi orang berbahagia karena bermurah hati adalah kemurahan hati Allah. Paulus mengajarkan penginjilan dalam bagian ini. Yang pertama, penginjilan adalah keharusan. Ya, ayat yang ke-14 kita kembali lihat ya, ayat ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat
berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi penginjilan itu adalah keharusan, amanat agung. Itu bukan choice. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, kita harus mengabarkan Injil Tuhan. Yang kedua, penginjilan mengharuskan adanya kerelaan untuk berbicara. Kerelaan, bukan karena terpaksa. Supaya orang lain dapat mendengar, maka kita harus memberitakan. Tidak ada cara lain. Karena dikatakan bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Yang ketiga, penginjilan tidak hanya memberitakan, tetapi meyakinkan. Membuat seseorang memahami dan melihat pentingnya hal yang harus mereka pahami atau yang mereka dengar. Artinya Bapak Ibu, pada waktu kita mengabarkan Injil Tuhan, menyiarkan Injil Tuhan kepada orang lain, kita juga harus melihat konteks. Di desakah, di kotakah, TK kah, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Maka kita harus memberitakan, kita harus melihat konteks, bahasa, budaya, bisa juga ya. Sehingga kita tidak ditolak. Ada orang membawa berita Injil, tapi karena tidak mempelajari budaya setempat, mereka tertolak. Atau tidak mempelajari bahasa setempat juga misalnya, kebiasaan setempat. Akhirnya ditolak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penginjilan tidak hanya memberitakan, tetapi meyakinkan. Meyakinkan berarti kita perlu mempelajari orang-orang atau orang yang akan kita jangkau ya, kita perlu mempelajarinya. Itu sebabnya penginjilan yang baik itu adalah para penginjil itu stay, tinggal bersama dengan orang-orang yang diinjili. Nah, itulah para misionari. Sedangkan KKR regional itu seperti hit and run. Kabarkan Injil atau kalau itu istilahnya penabur benih ya, benih ditaburkan. Lalu berdoa Tuhan, berkatilah pertumbukan. Melalui gerejanya kah, melalui sekolah minggunya kah, melalui guru agama Kristen kah. Setelah itu, ya kan, kita tidak tinggal di sana. Tapi para misionari biasanya tinggal. Mereka mempelajari budaya penduduk setempat, mempelajari bahasanya, kebiasaannya, lalu perlahan-lahan mereka memberitakan Injil Tuhan. Yang keempat, penginjilan mengharuskan adanya penerusan isi kebenaran yang bukan merupakan pendapat manusia ya, tetapi wahyu berotoritas dari Kristus dan para rasulnya. Jadi meneruskan. Penginjilan mengharuskan adanya penerusan isi kebenaran, bukan merupakan pendapat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ketika kita menafsirkan firman, kita bisa mengatakan mengutip ya pendapat siapa, tapi kita harus selalu setia pada Alkitab. Jangan sampai kita memberitakan firman, khususnya kita yang mengajar anak sekolah minggu, jangan sampai kita mengajarkan cerita tokoh-tokoh dalam Alkitab bernuansa moral saja. Ya, jangan hanya berceritakan Abraham taat kepada Allah, pada akhirnya kita mengatakan pada anak-anak, siapa yang mau menjadi sama seperti Abraham, taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, sekali lagi yang diutamakan di sana adalah sama seperti Abraham. Padahal Abraham percaya karena Allah terlebih dahulu mengaruniakan iman kepadanya. Karena Allah mengasihi dan melindungi Abraham, maka Abraham percaya. Nah, seharusnya kalau itu menjadi cerita tentang ketaatan Abraham kepada Tuhan, harusnya kita menutupnya. Anak-anak, sebagaimana Allah mengasihi Abraham, sebagaimana Allah melindungi Abraham, kemudian Abraham taat dan percaya kepada Tuhan, mari kita demikian juga Allah mengasihi kita dan melindungi kita. Mari kita percaya dan menaati Allah dan firman-Nya. Nah, begitu Bapak Ibu. Sehingga tetap utama adalah Allah. Sebagaimana Allah memberkati Abraham melindunginya, maka kemudian Abraham taat dan percaya kepada Allah.
Demikian juga Allah memberkati kita dan melindungi kita. Mari kita percaya dan menaati Allah dan firman-Nya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, kita harus sungguh memiliki kepekaan mendengarkan cerita sekolah minggu. Jangan sampai tidak ada penerusan isi kebenaran, yang ada adalah moralitas belaka. Ayat yang ke-15, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi keindahan ini sering sekali tidak dikenal. Inilah yang terjadi di Israel. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16, tetapi tidak semua orang Israel telah mendengar kabar baik itu. Ayat yang ke-16 ya. Tetapi tidak semua orang telah mendengar kabar baik itu. Ya, saya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ya, di sini kita penggal dulu ya ayat yang ke-16 ini. Tetapi tidak semua orang Israel telah mendengar kabar baik itu. Menolak keindahan berita Injil sama dengan tidak menaati Allah. Ya, ironisnya orang Yahudi ketika berkeras bahwa mereka bisa mendapatkan kebenaran melalui menaati Allah dengan melakukan Taurat, maka mereka akan dibenarkan. Mereka sedang tidak taat kepada Allah. Jadi ketika mereka bersikeras, tidak mau mendapatkan kebenaran melalui ketaatan kepada Allah dengan ya ketaatan kepada firman Allah, yaitu dengan percaya kepada Kristus, mereka sedang tidak taat kepada Allah karena menolak Injil keselamatan melalui iman kepada Kristus. Di dalam pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-29, saya akan membacakan kembali untuk kita. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi supaya sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi Paulus menunjuk kepada ayat pasal 9 ayat 27 sampai 29 ini, penolakan orang Yahudi terhadap rencana keselamatan Allah bukanlah hal baru. Bukan hal baru, bukan hanya pada zamannya Paulus. Tapi sudah sejak para nabi-nabi. Bahkan Nabi Yesaya sendiri, ya ini kan dikutip dari kitab Yesaya kan ya. Nah, 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Yesaya melaporkan demikian. Seperti ayat 16 ini dikutip ya dari kitab Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat yang ke-16 akhir ya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Hal yang kurang dari orang Yahudi adalah iman kepada firman Kristus. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, ayat 17 ini memberikan satu jawaban kepada kita. Iman timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Dan yang kurang pada orang Yahudi adalah iman kepada firman Kristus. Mereka menolaknya. Demikian juga Bapak Ibu ketika kita mengabarkan Injil Kristus, ketika orang yang kita kabarkan Injil kepadanya menolak, mereka bukan menolak kita, tapi menolak Injil Kristus. Menolak keselamatan. Jika orang Yahudi telah mendengar dan memahami berita Injil, maka satu-satunya yang kurang dalam urutan keselamatan ini adalah seperti ini. Allah mengutus orang Kristen memberitakan, orang mendengar, orang percaya, dan berseru kepada Yesus. Ya, jadi maka satu-satunya yang kurang dalam urutan keselamatan ini adalah urutan terakhir, berseru kepada Yesus. Orang Yahudi tidak berseru kepada Yesus. Mereka mendengar, memahami, tapi tidak berseru kepada Yesus. Tetapi mungkin masih ada ruang bagi alasan, ya. Mungkin mereka tidak mendengar Injil ayat 18 ya.
Tetapi aku berkata, adakah mereka tidak mendengarnya? Paulus menjawab, memang mereka telah mendengarnya. Ayat 18. Mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi mereka telah mendengar. Paulus mengutip Mazmur 19 karena Mazmur itu berbicara tentang bagaimana ciptaan Allah menyatakan kemuliaan Allah di seluruh bumi. Jadi mereka mendengar ya. Memang melalui alam kita tidak sampai kepada keselamatan. Melalui ciptaan ya. Kita mengenal Allah melalui ciptaan tidak sampai kepada keselamatan. Tetapi orang Yahudi tidak hanya melihat ciptaan, bukan? Orang non-Yahudi, ya. Mereka hanya melihat ciptaan, lalu mereka tahu ada pencipta. Dan itu tidak membawa mereka sampai kepada keselamatan. Dimanapun komunitas Yahudi ada, Injil telah diberitakan. Mereka telah mendengar. Janji keselamatan itu sudah diberitakan kepada orang Yahudi dalam masa perjanjian lama. Artinya, mereka telah mendengar. Ayat yang ke-19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Jadi, mereka telah mendengar nubuatan tentang Mesias itu, mereka telah mendengar tentang Injil itu, ayat 19. Tetapi apakah ada orang Israel yang menanggapnya? Apakah Paulus ingin menunjukkan bahwa ada kemungkinan orang telah mendengar Injil tapi tidak memahaminya secara intelektual? Kita lihat, tetapi Paulus menjawabnya, mereka memahaminya, ayat 19. Ya, mereka memahaminya. Bukan mereka tidak memahami, mereka memahaminya. Di dalam Paulus mengutip Ulangan 32 ayat 21 ya, untuk menunjukkan bahwa hanya orang bukan Yahudi yang tidak memahami. Mari kita membuka bersama-sama Ulangan pasal 32. Ulangan 32 ayat yang ke-21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan Benar ya, ayat 31 ya. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jadi hanya orang yang bukan Yahudi yang tidak memahami Injil jikalau Tuhan tidak beranugerah. Orang-orang yang bukan Yahudi ini tidak tahu sifat dari Allah. Ya, Allah itu ada kudus. Mereka tidak tahu kebutuhan akan kebenaran. Mereka tidak tahu janji pengampunan melalui korban pengganti. Ya, jadi di sini kita lihat pada waktu perjanjian lama, orang Yahudi tentu melalui sistem pengorbanan, mereka tahu semuanya ini, bukan? Ada sistem pengorbanan, dan itu sudah tersirat ya dalam ibadah di kemah suci dan bait Allah. Seluruh janji mesianis itu tersirat dalam sistem pengorbanan mereka, dan faktanya Tuhan bisa menjadi kebenaran dan keadilan bagi kita. Ya. Tuhan bisa menjadi kebenaran dan keadilan bagi kita. Kita melihat di dalam Yeremia pasal 23. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberitakan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi Tuhan itu bisa menjadi kebenaran dan keadilan kita. Maka orang non-Yahudi tidak memahami jalan Allah. Seperti di dalam Ulangan 32-21 tadi ya, menunjukkan bahwa Allah mendukung orang non-Yahudi sehingga mereka membuat orang Yahudi cemburu terhadap mereka.
Karena seharusnya orang non-Yahudi tidak memahami kebenaran, sekarang Tuhan mendukung mereka. Sekarang Tuhan beranugerah kepada mereka. Sehingga kebenaran tentang Allah yang semula mereka tidak tahu, sekarang mereka tahu. Jadi pertanyaannya, mengapa orang Israel tidak percaya? Ayat 18, bukan karena mereka tidak mengerti. Bukan karena mereka tidak mencari Allah. Ayat yang ke-20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat 21, dan tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah ini. Nah, jadi, bukan Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada mereka. Ya, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Melalui Musa, 5 kitab pertama telah diberikan. 12 kitab sejarah. 5 kitab nabi besar, 5 kitab puisi, 12 kitab nabi kecil. Total 39 kitab dalam perjanjian lama. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan mengutus para nabi untuk berbicara kepada mereka. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, orang Israel menutup telinganya. Orang Israel menolak mendengarkan Tuhan berbicara melalui para nabi. Bahkan dikatakan para nabi yang diutus itu bukan hanya ditolak, tapi mereka membunuhnya. Bahkan nabi terakhir dan terbesar, yaitu anak Allah, juga mereka bunuh. Dan ketika Allah mengulurkan tangannya, mereka tidak menanggapi karena mereka tidak taat dan keras kepala. Ini dakwaan yang luar biasa, ya. Allah tidak mengulurkan tangannya kepada orang non-Yahudi seperti yang Allah lakukan kepada orang Yahudi. Allah tidak memberikan apapun kepada orang non-Yahudi yang mendekati apa yang Allah berikan kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi menganggap lebih baik daripada orang non-Yahudi dengan sistem keselamatan yang mereka bangun, yaitu dengan melakukan hukum Taurat. Maka mereka menganggap diri layak untuk diterima oleh Allah. Maka orang Israel tidak bisa berdalih atas penolakan mereka, ya. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Kalau bangsa Israel menolak, maka Allah membuka pintu kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi tidak berarti ada alasan untuk tidak taat pada panggilannya untuk percaya kepada Injil, untuk berseru kepada anaknya dan menikmati keselamatan. Kita dalam dosa dan penolakan kita akan Injil tidak dapat berdalih. Dalam pasal 1 ayat 20 ya, kita tidak dapat berdalih. Karena Allah telah menyatakan kebenarannya. Apalagi bangsa Israel sama sekali tidak bisa berdalih. Kita pun tidak bisa berdalih, apalagi bangsa Israel. Nah, perikop ini memberi kita 2 kebenaran yang jelas. Yang pertama, setiap manusia bertanggung jawab atas bagaimana mereka memperlakukan firman Kristus. Meresponinya dengan percaya kepada Kristus atau tidak. Setiap manusia yang mendengarkan Injil Kristus, apakah mereka berespon ya atau tidak. Yang kedua, setiap orang Kristen bertanggung jawab memberitakan firman Kristus. Nah, jadi ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu, untuk kita sebagai orang Kristen, kita bertanggung jawab memberitakan Injil Kristus. Untuk setiap orang yang mendengarkan Injil Kristus, mereka bertanggung jawab atas respon mereka terhadap pendengaran akan Injil Kristus itu. Apakah mereka percaya dari hati, mengaku dengan mulut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setiap orang akan bertanggung jawab kepada Allah terkait apakah mereka sudah percaya dan berseru kepada Allah. Kita harus memastikan dimanapun Allah menempatkan kita, tidak ada orang di sekitar kita yang bisa berkata mereka belum mendengar atau memahami Injil. Artinya Bapak Ibu, kita harus melakukan penginjilan dan pemuridan. Ya, pemuridan.
Kalimat yang terakhir ini Bapak Ibu, kita harus memastikan dimanapun Allah menempatkan kita. Di gereja, di sekolah, di kantor, di mana saja. Pastikan tidak ada orang di sekitar kita yang bisa berkata mereka belum mendengar atau memahami Injil. Jadi selain daripada penginjilan, kita harus melakukan pemuridan, ya, mengajarkan kebenaran itu kepada mereka sehingga mereka memahaminya. Nah, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, kita bisa merenungkannya dengan melakukan refleksi, menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita menganggap sebagai hak istimewa menjadi bagian dari cara Allah menyelamatkan manusia? Bagaimana hal tersebut memotivasi kita untuk memberitakan Injil? Yang kedua, bagaimana kita membawa kabar baik ini pada hari ini? Membawa kabar baik pada hari ini. Kepada orang sekeliling kita tentunya. Yang ketiga, apakah kita pernah membuat berbagai alasan baik, berbagai alasan bagi orang baik yang telah menolak berita Injil? Bagaimana kata-kata Paulus mengenai bangsanya sendiri menantang kita terkait akan hal ini? Sekali lagi ya, yang ketiga ini, apakah kita pernah berbuat berbagai alasan bagi orang baik dalam tanda kutip yang telah menolak berita Injil? Saya sudah pernah menceritakan kepada Bapak Ibu ya, yang saya pernah menginjili satu opa Buddha yang sangat baik dan beliau berdagang. Beliau sangat jujur, kalau barangnya berkualitas dikatakan berkualitas. Kalau barangnya tidak berkualitas, dia katakan tidak berkualitas. Dikatakan selama saya berdagang, saya tidak pernah menipu orang. Tetapi orang Kristen banyak penipu. Mengapa saya harus menjadi orang Kristen? Wah, itu tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian saya terus berbicara, dan itu saya pikir adalah anugerah Tuhan, dan memang itu ada waktunya Tuhan ya untuk memunculkan iman daripada opa itu, karena cucu-cucunya sudah lama dan banyak sekali berdoa untuk anugerah Tuhan tiba kepada si opa. Dan pada hari itu, bukan karena saya, tapi karena waktu Tuhan sudah tiba. Maka Tuhan memberikan kesabaran kepada saya berbicara, memberi bijaksana, sampai pada akhirnya Tuhan memakai saya untuk mengabarkan Injil Tuhan. Dan hari itu, opa itu, yang tadinya mengandalkan kebaikannya, kejujurannya, untuk keselamatannya, sekarang Tuhan bekerja meruntuhkan semua apa yang diandalkannya untuk keselamatannya, melepaskannya semuanya, dan memindahkannya kepada Kristus. Opa itu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita perlu banyak berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Tadi kami KTB kelas 6, lalu di dalam penutupan KTB, kami biasanya membagikan pokok doa pribadi satu demi satu, lalu apakah yang di kanan mendoakan kita, atau yang di kiri mendoakan kita, tapi semua itu doa berantai. Satu anak mengatakan begini, jadi anak-anak yang lain sudah mengatakan doakan supaya saya lebih tekun, lebih rajin, tolong doakan supaya saya bisa menghormati orang tua saya dengan rela, dan seterusnya begitulah ya. Lalu satu anak mengatakan begini, Bu Happy, boleh nggak berdoa untuk orang lain? Saya bilang, oh boleh sekali, ini tidak harus berdoa untuk diri kita atau keluarga kita. Lalu pokok doanya apa? Saya mendengar akan ada KKR. Saya bilang, KKR yang mana? KKR regional. Di mana? Dia lupa. Tapi saya percaya, ya mungkin di rumah didoakan oleh keluarga. Lalu dia katakan, bolehkah kita berdoa untuk KKR regional? Saya katakan, boleh sekali. Boleh sekali. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus banyak mendoakan pekabaran Injil, supaya ketika waktu Tuhan tiba, orang-orang yang mendengarkan Injil, siapapun yang memberitakan Injil, orang-orang mendengarkan Injil itu hatinya dilembutkan, dan mereka boleh membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga Roh Kudus boleh masuk dan tinggal dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjadi manusia baru dalam Kristus, dan selanjutnya mereka menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa semua orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap kabar baik. Tugas kami sebagai orang percaya adalah
memberitakan Injil Tuhan kepada orang yang ada di sekeliling kami dan juga memuridkan mereka. Tanggung jawab orang yang belum percaya adalah bagaimana mereka berespon terhadap Injil Kristus yang didengarnya. Tidak ada orang yang bisa berdalih. Kami di tengah kesibukan kami sebagai orang Kristen tidak bisa berdalih. Tidak ada waktu memberitakan Injil Tuhan. Karena kalau kami tidak bisa memberitakan Injil Tuhan, kami masih bisa mendoakannya. Kami masih bisa mendukungnya dengan uang. Kami masih bisa membagikan traktat atau membagikan firman melalui media sosial. Ya Tuhan, ingatkan kami akan tanggung jawab kami, supaya kami lebih rajin dan lebih banyak lagi memberitakan Injil Tuhan. Bukan memberitakan kata-kata hikmat dari dunia ini. Kalau kami harus banyak memberikan berita melalui WhatsApp, tolonglah kami untuk boleh memikirkan, menggunakan WhatsApp ini, membagikan kabar baik, kabar sukacita ini kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami juga mengingat KKR yang akan dilaksanakan, KKR regional di Kalimantan, di Sumatera, di Indonesia bagian timur. Mohon Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara kami yang terjun pergi mengabarkan Injil Tuhan. Tuhan juga mempersiapkan hati setiap orang yang akan mendengar Injil. Dari anak-anak, guru, para staf, bahkan umat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Anak mahasiswa di kampus. Ketika waktu Tuhan tiba, biarlah pada saat mendengar Injil Tuhan, iman mereka ditimbulkan. Sehingga mereka boleh menjadi ciptaan baru dalam Kristus. New life in Christ. Sehingga mereka selanjutnya dipersiapkan untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah kami lalui. Kami akan mengakhirinya dan melanjutkan aktivitas kami. Selanjutnya kami mohon besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.